Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikrihi tatanazzalul barakatu warruhamat. Wa bi tadbirihi tahsulul mahsudat wal muradat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada bini'amihi wa ifdalih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, para bapak, kiai, bunyai yang saya ta'zimi, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Pak Haji Aidi Juansah SAG MM, beserta Ibu Pengawas yang saya hormati, Muspika kalau di daerah Jawa Tengah, kalau di sini Forkompicam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kapanewon Pleret. Hadir Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili Bu Panewu Pleret, Bu Kepala Puskesmas, Bapak Kepala KUA yang saya hormati, Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bantul yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para asatidzah, anak-anakku, para wisudawan, wisudawati tahfidz Al-Quran kelas 9 MTSN 6 Bantul yang saya banggakan, para panitia, penyelenggara, hadirin semuanya yang berbahagia. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi bersama, bermuwajahah bil wujuh, bertatap muka di halaman MTSN 6 Bantul dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun dalam suasana pandemi Covid, semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, Pak Kakan Kemenak, Bu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantul. Yang pertama mewakili jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat dan mengapresiasi kegiatan wisuda tahfidz Al-Quran ya untuk kelas 6 serta kegiatan Hari Amal Bakti MTSN 6 yang ke-44. Selamat, semoga dengan bertambahnya umur, Hari Amal Bakti, hari lahirnya MTSN 6 Bantul yang ke-44 semakin berprestasi, semakin bermanfaat, memberikan pelayanan kepada umat dan masyarakat, menciptakan, mempersiapkan anak-anak generasi muda kita yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini Kementerian Agama terus berbenah diri
terus berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Gus Menteri mencanangkan saat ini madrasah agar bisa menjadi destinasi anak-anak generasi muda bangsa. Keberadaan madrasah harapannya tidak dipandang sebagai alternatif pendidikan kedua, tetapi madrasah saat ini insya Allah di daerah istimewa Yogyakarta sudah banyak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Karena apa? Madrasah semakin hebat, bermartabat. Madrasah berprestasi, mandiri berprestasi. Prestasi anak-anak kita sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Bahkan keluaran dari perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi agama Islam saat ini diakui oleh Bappenas cukup bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi umum pada lainnya. Untuk itu sekali lagi selamat atas beberapa prestasi madrasah utamanya di MTSN 6 Bantul, baik prestasi secara tingkat kabupaten, daerah istimewa maupun provinsi, prestasi tingkat nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya keberhasilan ini adalah adanya kerjasama seluruh pihak antara Pak Kakan Kemenak, Bu Kepala Madrasah, Ibu Pengawas, Bapak Ibu para komite madrasah, Bapak Ibu guru. Semua tokoh-tokoh masyarakat ikut andil mensupport terhadap keberhasilan MTSN 6 Bantul yang saat ini dikomandani oleh Ibu Mafrudoh SAG MPDI. Untuk itu selamat dan terus selamat untuk mengukir prestasi, untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, tagline Hari Amal Bakti Kementerian Agama adalah transformasi layanan umat. Untuk itu Bapak Ibu, Gus Menteri Agama mencanangkan Kementerian Agama baru, semangat Kementerian Agama baru yang ditandai dengan yang pertama, peningkatan tata kelola layanan dan birokrasi Kementerian Agama. Saat ini Kementerian Agama ingin terus hadir memberikan layanan kepada umat dan masyarakat untuk terus meningkatkan layanannya, tidak hanya layanan yang bersifat offline, terus diupayakan layanan-layanan secara online. Berusaha untuk bermuhasabah seluruh aparatur sipil negara, Bapak Ibu guru diminta untuk merubah mindset pola kerja kita. Kita harus berubah, ibda binafsik, memulai dari diri kita bersama. Karena keberadaan para aparatur sipil negara, para pegawai, Bapak Ibu guru adalah sebagai pelayan masyarakat. Dicanangkan oleh Pak Presiden, kita harus bangga menjadi pelayan bangsa. Untuk itu Pak Menteri menyampaikan Kementerian Agama tidak akan merasa lelah untuk bisa terus bekerja dan melayani sampai masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini MTSN 6 Bantul telah menunjukkan kinerjanya atas dukungan seluruh Bapak Kiai, para pondok pesantren yang ada di sekitar MTSN 6 Bantul. Pagi hari ini dapat mewisuda 187 anak wisudawan wisudawati tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Mari kita kasih aplaus untuk anak-anak kita. Selamat kepada anak-anakku yang telah sukses tolabul ilmi, mencari ilmu, akan menghantarkan kehidupan anak-anakku semakin bahagia dan sukses
di kemudian hari. Anak-anakku harus mempunyai cita-cita setinggi langit. Kun rajulan rajuluhu fissara wa himmatuhu fissuraya. Anak-anakku, jadilah kamu anak-anak yang kakinya menginjak bumi, tetapi cita-citanya setinggi langit. Nah, pada waktu kecil anak-anakku, Bapak Kepala Kantor ini tidak pernah membayangkan bisa menjadi Kepala Kantor wilayah. Orang Jogja ini kan terpelajar semua. Jogja adalah daerah istimewa. Jogja adalah City of Tolerance, kota pelajar. Bapak dulu sekolahnya di madrasah sanawiyah swasta. Kalau anak-anak aku ini kan di sekolah madrasah sanawiyah negeri yang penuh dengan prestasi. Tetapi dengan semangat tinggi, dulu sekolah jalan kaki anak-anakku. Karena jalannya di desa masih belum jalan keras. Sekolah sanawi itu celananya dicopot. Pakai katok cekak karena di musim hujan banjir, jalannya becek, jalan kaki berangkat pulang. Tetapi alhamdulillah saya terkenang sekali. Setiap ada pelajaran nyanyi, Bapak itu selalu nyanyi kalau tidak Garuda Pancasila padamu negeri. Orang ngerti, selesai kuliah diangkat jadi pegawai negeri. Dan saat pegawai negeri tidak jauh ini dengan Pak Aidi. Beliau diterima tahun 95 nggih. Nah, saya diterima tahun 94. Jadi saya CPN pertama angkatan 94. Beliau Pak Kakan Kemenak ini angkatan di bawah saya tahun 1995. Dari situ saya punya cita-cita Bapak Ibu, dan cita-cita adalah kita ingin menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dalam mengemban amanah. Sama prosesnya sama seperti Pak Kakan Kemenak, kita masuk sebagai pegawai negeri sipil, CPNS sebagai karyawan. Waktu itu di KUA hanya ada 3 pegawai, 1 kepala KUA, 1 CPNS, 1 pegawai administrasi. Ditempatkan di daerah terpencil sekali. Alhamdulillah lancar prosesnya, dan dari situ saya bercita-cita ingin menjadi pegawai yang bermanfaat dan bisa mengemban amanah dengan baik. Alhamdulillah proses karir berjalan dengan lancar dan tidak kita mimpikan. Juli 2021 alhamdulillah diberikan oleh amanah Pak Menteri sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berkat cita-cita, doa orang tua, dan tentunya semangat dalam kita bekerja. Untuk itu Bapak Ibu, Kementerian Agama terus ingin memberikan layanan yang terbaik. Saat ini transformasi layanan umat terus digalakkan untuk bisa hadir. Kementerian Agama memberikan layanan di semua layanan keagamaan, dan Kementerian Agama hadir untuk melayani seluruh layanan umat beragama, tidak hanya agama Islam. Semua agama yang ada di Indonesia mendapatkan layanan yang sama. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama semangat Kemenak baru adalah meningkatkan tata kelola layanan dan birokrasi yang semakin cepat, layanannya semakin akurat, dengan ditandai MTSN 6 Bantul sebagai madrasah digital. Madrasah dengan layanan-layanan yang sangat-sangat menjanjikan, kemudahan-kemudahan. Dan di kegiatan ini ada beberapa program kegiatan 9 kalau tidak salah, agenda dalam rangka HAB ke-44 MTSN 6 Bantul, dan juga pada madrasah-madrasah lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua,
terhadap program Semangat Kemenang Baru yang dicanangkan oleh Pak Menteri Agama adalah penguatan moderasi beragama. Saat ini program penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program di RPJMP. Jadi menjadi program seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia agar apa? Umat beragama yang ada di Indonesia terus semakin bisa mengamalkan ajaran agama secara moderat, tidak secara ekstrim. Semua agama yang ada di Indonesia diakui oleh negara, dan perbedaan agama menjadi kewajiban kita untuk saling menghargai dan menghormati. Karena akidah agama adalah hak pribadi, hak privasi masing-masing umat. Keberagaman adalah sunnatullah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau Allah menghendaki Indonesia ini satu agama Islam umpamana, atau Kristen atau Katolik, hal yang mudah bagi Allah. Tetapi inilah realitas. Indonesia adalah negara yang majmuk, negara yang pemeluknya, yang penduduknya dengan memeluk beraneka ragam agama. Dan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia ketika berbeda tetapi bisa bersinergi, bisa saling menghormati. Dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu di antara contoh provinsi daerah istimewa yang bisa mewujudkan kerukunan umat beragama. Kemarin di Bantul telah hadir Pak Menteri di Lonceng pada program Desa Sadar Kerukunan di Kepanewon Sewon. Sudah dilonceng oleh Pak Menteri menjadi salah satu contoh kehidupan umat beragama yang beraneka ragam, beragama dengan saling hidup rukun, saling menghormati dan saling bersinergi. Ketika umat beragama ini sudah mengamalkan ajaran agama secara moderat, karena memang ajaran agama sudah sangat-sangat moderat, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh hak kita itu dipaksakan, apalagi memaksakan orang yang sudah beragama. Keragaman ini akan menjadi indah ketika harmoni. Dan keragaman beragama yang ada di Indonesia ini akan dilonceng oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Ingin ditunjukkan agar Indonesia bisa menjadi contoh harmoni dalam keberbedaan agama, budaya, suku, dan ras. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, jajaran keluarga Kementerian Agama seluruhnya termasuk Bapak Ibu guru diharapkan untuk bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama. Tidak ada ruang bagi Kementerian Agama, bagi seluruh pegawai guru yang terpapar paham ekstrim, yang tidak mau diajak menghormat bendera, yang tidak mau diajak nyanyi Indonesia Raya, yang tidak mau memasang lambang-lambang negara. Ini bagi Kementerian Agama sangat-sangat mengharapkan, dan tidak ada ruang ketika ada pegawainya yang seperti itu untuk segera kita lakukan pendekatan pembinaan. Kalau memang tidak bersedia untuk bersama-sama mengawal program moderasi beragama, diharapkan untuk bisa keluar dari Kementerian Agama. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, program ini sangat penting karena Indonesia lahir, Indonesia merdeka didukung oleh seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Ketika kerukunan ini bisa terwujud, toleransi beragama bisa direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka insya Allah Indonesia akan tetap jaya dan dapat melanjutkan pembangunan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari semangat Kementerian Agama baru, yang ketiga adalah persaudaraan yang semakin kuat.
Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia ini yang tidak ada tandingannya. Kita ini bangsa yang sangat multi agama, ras, budaya. Maka untuk menguatkan bangsa ini adalah tidak ada kata lain kecuali kita harus bersatu dan menguatkan persaudaraan. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita diminta oleh Pak Menteri untuk bisa terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan semua pihak dalam mensukseskan beberapa program-program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sekali lagi selamat kepada MAN 6 Bantul yang telah MTSN, maaf. Tidak ngantuk berarti anak-anak ini. MTSN 6 Bantul. Nah, sekali lagi selamat dengan berkolaborasi, bersinergi dengan Bapak Ibu para pengasuh pondok pesantren yang berada di sekitar Wonokromo ini. Alhamdulillah anak-anakku bisa terus mensukseskan targetnya. Dan anak-anakku yang saya hormati, kuasai ilmu dan bahasa, maka dunia akan berada di genggaman kita. Tadi Pak Kakan sudah memberikan menyerahkan piagam kepada anak-anakku yang berprestasi dengan bahasa Inggris mendapatkan nilai 100. Ini kan sempurna. Terus dijaga dan dirawat. Bahasa akan menjadi jendela dunia. Dan dengan itu akan menghantarkan anak-anakku semakin sukses di masa depan. Kemudian yang kedua, terus rawat kalamullah Al-Quranul Karim yang sudah anak-anakku hafalkan. Sudah hafal berapa juz ini anak-anak? 1 juz. Juz berapa? Juz amma. Tidak apa-apa. Yang penting sudah hafal, terus dijaga dan dihafalkan. Jogja ini menjadi sumber pertama berkembangnya Al-Quranul Karim di Indonesia. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Munawir Krapyak, beliau adalah ulama besar yang mengembangkan ilmu Al-Quran. Para ulama-ulama besar di Indonesia banyak yang berguru kepada beliau. Dan beliau mewasiatkan sebuah makalah, Thamratul Quran Sa'adatun fid Darain. Buah daripada Al-Quran adalah selamat dunia akhirat. Anak-anakku, Al-Quran yang anak-anakku hafalkan akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Orang yang hafal Al-Quran biasanya ilmu-ilmu lain akan mengikuti, akan mudah dipelajari. Untuk itu yang sudah dihafalkan tolong dijaga, karena Rasulullah juga sudah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innallaha la yu'adzibu qalban ma'al Quran. Hadis sahih ini. Bacalah Al-Quran anak-anakku, rawatlah Al-Quran, terus jaga Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hamba yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Di dalam hati berarti kan dihafalkan, tidak dibawa ke sana kemari Qurannya, tetapi berada di dalam hati kita. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, Allah tidak akan menyiksa orang tersebut. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan sebelum orang mendapatkan siksaan. Jadi Qurannya membantu menghalau, menghilangkan, menghindarkan, menjauhkan. Tetapi syafaat Rasulullah itu mensyafaati, menolong orang yang sudah terkena siksa. Bedanya di situ. Jadi
Untuk itu berbahagialah anak-anakku yang terus bisa merawat Al-Quran. Insya Allah Quran akan menolong kita bersama. Dan dengan kita terus berpegang teguh dengan Al-Quran, kita akan diselamatkan dan mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia akhiratnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi atas beberapa prestasi dan kegiatan MTSN 6 Bantul, kami beri apresiasi dan selamat hari amal bakti yang ke-44. Semoga prestasi yang sudah diraih bisa terus ditingkatkan dan anak-anakku semakin giat belajar, menuntut ilmu, memahami, merawat Al-Quran. Insya Allah akan semakin membesarkan MTSN 6 Bantul ini untuk menjadi MTS yang patut dibanggakan dan mendapatkan kepercayaan dari umat dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiran hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.